Ya, kembali lagi bersama saya Pams di konten JTM di Nangor Tengah Malam. Kali ini saya kedatangan tamu yang begitu spesial ya. Nanti mungkin saya akan perkenalkan. Coba siapa namanya? Jadi kurang kedengarannya saya itu namanya adalah Habib ya. Habib Uin. Kenapa Habib Uin? Yang pertama Habib saya di pesantren Tasik sana. Terus Pam yang kedua saya berkuliah saat ini di UIN Bandung Pam. Oh, di Bandung. Ya. Kalau saya tadi ya dari Unpad. Oke, karena tadi kita ada di segmen JTM di Nangor Tengah Malam, pembahasannya tidak melebar karena tadi seputar mistik atau juga kisah-kisah horor yang dialami. Mungkin kemarin menceritakan pengalaman pribadi, kali ini kita kedatangan tamu dari Habib Uin. Bagaimana nih kisah-kisah atau punya kira-kira tadi di pesantrennya mengenai horor-horor yang mungkin bisa di-share kepada penonton sekalian. Bagaimana nih ceritanya? Jadi orang sering pisah biasa pokoknya peristiwa horor orang yang pertama kalinya. Ya. Jadi kan kalau di pesantren itu identik dengan nama hantunya adalah hantu atel Bang. Hantu Gatal ya? Iya, hantu gatal. Jadi kan kalau di Rancakek itu kalau banjir namanya juri gepeng. Juri gepeng apa Juri tuh? gepeng. Penyek. Iya, juri Penyek gepeng. gepeng. Ini kan ke bawah air juri gepeng mah. Jadi yang itu kan salah satu kenapa jadi kenapa itu salah satu kenapa penyebab motor mogok itu juri gepeng Pak. Oh, juri gepeng. Nah, kalau di pesantren beda pemirsa. Jadi di pesantren namanya juri gatel. Nah, jadi kan 90% di pesantren itu terkena penyakit budug namanya. Buduk apa kira-kira yang bisa di-share sama penonton nih? Takutnya nggak tahu buduk. Ya. Buduk apa tuh? Jadi nanti ke mistiknya ya. Ah, iya. Jadi buduk itu apa? Jadi budug itu penyakit kulit yang itu Kulit. hanya dialami oleh santri Pak. Ya. Santri. Coba tulis di kolom komentar ya. Barangkali penonton pernah Tuh. mengalami buduk nih. Jujur penonton ini mistiknya tunggu dulu ya. Jadi berbicara budug tuh yang paling enak tuh di area apa ya? Jadi kalau bahasa enggak kan kalau di bahasa pesantrennya baina surah warubah. Jadi suruh nokba itu apa? Surah teh bujang. Bujang. Ya, bujang. Apa bahasa Indonesia, Bang? Pusar. Oh ya, besar. Pusar. Tuur, Bang. Lutut. Ya, jadi di antara itu. Di antara lutut dan juga pusar. Nah, ini nyambung nanti ke kisah mistik. Dulu saya pernah mengalami hal itu. Ya, budug. Ya, dia apa tuh? Jauh jadi apa? Budug. Apa lanjut aja. Di area itu. Ya. Jadi itu tuh menyebabkan untuk bangun di tengah malam. Waktu itu ini kisah nyata Pak, dialami oleh saya sendiri. Jadi kan kalau di Tasik itu di pesantren masjidnya di tengah-tengah banget dan si pintunya banyak juga, jadi suka tidak ditutup pintu teh, jadi angin teh wah masuk. Ya, masuk. Mungkin dari angin situ kan si juri teh masuk juga. Nah, Yang berantaranya lewat angin. ya jam 2 saya bangun Pak. Jam 2 malam. Jam 2 malam. Jam 2 malam. Terbangun karena tadi teh Angin. juri gadel kan sudah di sini. Waduh. Iya. Semayam. Ya. Saya teh agak garau nya Bang. Garuk berarti garuk ya? Iya, bukan di sini, Bang. Oh, di sana. area tadi ya? Di area tadi. Saya dulu. Nah, biasanya kalau santri-santri itu kalau misalkan duduknya di area ini, Ya. suka ke WC. Ngapain tuh ke WC? Ya kan ke WC pipis sama BAB, Bang. Oh, Nah, cuman kalau pipis agak susah, apalagi memakai CD, Bang. jadi ya. CD, kecuali kalau misalkan sarung aja, enak tuh. Kalau pakai CD kan nanti ada ngejelapetnya sedikit. Ada yang nampel-nampel gitu Ya ya? masuk ke kisah mistisnya. Jadi di pesantren saya itu teman-teman ada 5 WC. Jadi si 5 WC ini disekat-sekat. Ya. Yang paling horor itu ada di WC 5. Jadi yang bisa dipakai untuk BAB-nya Pam ada 2, WC 4 sama WC 5. Nah, jadi saya terbangun jam 2. Jadi saya BAB di WC 5 dan saya ketika BAB. Jadi di WC 1 itu ada keran. Ada keran. Ya. Nah, si keran tuh terbuka, keluar ya, airnya. keluar terus airnya.
Terus ada surat kecelakaan juga di bak, jadi baknya panjang Bang. Jadi WC panjang disekat-sekatnya di dalam. Ya disekatnya di dalam. Jadi Tapi kalau mandi baknya mah manjang. itu Bak airnya. Iya, jadi kalau mandi kelihatan. Jadi segini nih. Segini Ya kalau mandi kelihatan. Jadi bisa. Iya. Jadi kalau minjem sabun tinggal noong. Gitu Bang. Iya. Nah, jadi ketika saya BAB, saya merasakan ketegangan. Ketegangan di situ dan ketakutan juga. Sama saya di absen tuh nama santri-santrinya. Ya. Oh nggak ada yang nyaut Bang. Itu kondisinya si pintunya terbuka semua. Terbuka. Nah saya kan karena takut jadi saya BAB-nya buru-buru aja. Padahal masih pengen gitu. Jadi belum plong ya? Iya belum plong. Panggilan nama belum plong jadi kayak nanggung. Iya. Udah saya langsung BAB, langsung BAB langsung cebok. Iya. Udah. Nah si kondisi pintu itu kan buka semua Bang. Dibuka semua. Terbuka semua. Pas saya jalan, pas saya masuk ke pintu masjid, tertutup semua Bang. Tertutup 5-5-nya. Iya. Ketutup 5-5-nya. Nah, saya tidur lagi. Iya. Kan saya nggak bisa tidur tadi. Iya. Jurik atul kan saya sini lagi. Masih ada juga. Ternyata bukan jurik atul yang di masjid itu, Bang. Namanya ada jurik kaki besar. Jadi jurik kaki besar teh apa ya kalau misalkan nggak kelihatan tuh, jadi mukanya tuh yang kelihatan cuma kakinya doang. Iya. Nah, itu kan si pintu itu teh ditiup sama si jurik itu. Sama kaki atau sama mulut tuh? Mulutnya kan di atas. Oh. Nah itu. Terus yang kedua, ini yang paling serem sih Bang. Yeah. Jadi kalau berbicara ini penyakit ini justru ada yang namanya salep 99. Bukan kabinet. Ya itu kabinet sama lah. Jadi kalau biasanya kalau si buduknya itu udah sangat kronis gitu, udah kronis, biasanya ada title-nya. Jadi si salep disebutnya. Salep. Itu. Nah, saya terlalu sendiri Bang. Saya masih terbangun di tengah malam, jadi ada saya bangun ada di sosok kayak jurik tadi gitu ya. Jurik si kaki besar. Bukan, ini beda lagi. Jadi juriknya itu kayak wanita, jadi kayak mukena gitu. Yeah. Saya lihat kunti atau nggak tahu kan kalau di pesantren nggak ada kunti, kan kunti nggak pakai kerudung. Oh iya. Ya. Itu bisa tuh. Iya. Nah, kunti. Itu yang paling saya iya, sering ngesot ada, masih ada. Itu pernah ngesot. Itu ngesotnya bukan gara-gara celaka. Iya kan, ngesotnya gara-gara buduk. Iya. Jadi biar nggak pakai tangan. Seret. Gitu. Nah, itu saya bangun, ya itu ada sosok itu saya sampai jadi kayak erep-erep, tahu Anda erep-erep apa yang bisa ketindihan. Ya kayak ketindihan. Wah, itu susah banget. Dan itu masa ketakutan saya. Sampai saya pindah tidur dari yang di atas jadi ke bawah. Itu sih salah satu peristiwa horor. Ini banyak sih Bang kalau diceritain. Yang di-spill dulu ya nanti di next episode aja. Di situ kalau peristiwa horor dan peristiwa juri gatel pasti ada di pesantren ya. Jadi kepada santri-santri yang santri-santri buhun ya, santri tua, Anda harus sampai kebal ya. Jadi kalau atel nikmati saja, garuk-garuk, dan habis digaruk-garuk langsung amban kayak kita semerbak ya, pas amban gini. Nah, itu enak. Bisa dipakai itu, Bang. Jadi si bubuknya bisa dipakai buat nasi. Ya kan bisa gatel nih. Ya. Ini nggak bahaya tuh. Ini nggak apa-apa kan, kejarok dikit kan apa-apa ya. Biar ya kan ilmu buat santri nanti. Jadi kalau harus ngegarok, itu kan apa itu bohong? Hanglu. Dan juga jangan ngomong itu. Jangan ngomong apa. Jadi kalau makan nasi itu langsung ini. Si boy nanya seperti sama. Aduh, aneh itulah ya. Karena itu udah kebal ya, udah hilang. Ternyata emang santri pun semua mengalami dan setiap santri pasti mengalami horornya masing-masing. Itu sih Bang peristiwa horor. Oke, sebelum ditutup di sesi JTM kali ini ada kata-katanya Habib Win? Ada kata-kata hari ini? Ya, kata-kata khusus JTM. Boleh. Di kata-kata hari ini untuk para santri yang menjadi mahasiswa, mohon Anda kalau mau garuk-garuk harus tahu tempat ya. Dan kata-kata dari saya, hashtag dari saya Habib Win adalah dididik dan dicocokkan. Dan dicocokkan. Siap. Oke, kita tutup aja. Sekian dan terima kasih.